Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, yang kami hormati segenap jamaah sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala siang hari ini atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, salat zuhur. Dan alhamdulillah, salat zuhur kita pada siang hari ini dapat kita laksanakan dengan berbagai keutamaannya, yakni di awal waktu dan berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah salat zuhur berjamaah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswah kita, panutan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita sebagai manusia di muka bumi ini akan mengalami 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah masa lalu. Masing-masing kita tentunya memiliki masa lalu. Masa lalu ini adalah waktu yang sudah terlewat, dan masa lalu ini sudah menjadi kenangan dalam kehidupan kita. Dan masa lalu tentunya tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya dalam peribahasa kita sering mendengar gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan nama, meninggalkan jasa dan kebaikan yang melekat erat kepada namanya. Oleh karenanya mari kita selalu berbuat kebaikan demi kebaikan, karena itulah yang akan dikenang oleh orang di masa yang akan datang. Yang kedua, masa kini, masa atau waktu yang sedang kita jalani saat ini. Dan yang ketiga adalah masa depan. Masa depan adalah waktu yang akan kita jalani di kemudian hari. Masa depan ini adalah masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita dan angan-angan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita terkait perjalanan hidup yang kita jalani di muka bumi ini. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Orang yang kualitas ibadahnya hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, itu merupakan orang yang beruntung, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, "Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun." Barang siapa yang hari ini ternyata sama dengan yang kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Orang yang kualitas ibadahnya hari ini masih sama dengan masa-masa sebelumnya, maka ia termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Usia kita semakin bertambah, umur kita semakin berkurang. Kalau tidak ada peningkatan dalam ibadah, maka itu yang dikatakan rugi. Dan yang selanjutnya kata Nabi, "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini ternyata lebih buruk daripada hari kemarin, kualitas ibadah hari ini lebih rendah daripada hari-hari sebelumnya, maka itu termasuk ke dalam orang yang celaka. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita bermuhasabah, introspeksi diri, mengoreksi, mengevaluasi, menilai diri kita sendiri
untuk perbaikan di masa yang akan datang. Karena dengan muhasabah kita akan menemukan kekurangan-kekurangan kita. Kita akan menemukan kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipersiapkan untuk kehidupan di hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Salah seorang sahabat Umar, salah seorang sahabat Nabi Umar ibnul Khattab pernah mengatakan dalam sebuah pernyataannya, hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian nanti ditimbang. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita, terlebih saat ini kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah. Saat ini kita sudah ada di pertengahan bulan Zulhijjah. Tidak lama lagi 1445 Hijriah akan kita tinggalkan. Kita akan masuk ke dalam tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 hal yang bisa kita jadikan bahan untuk muhasabah, untuk mengoreksi diri kita. Yang pertama adalah masalah din kita, masalah keagamaan kita. Mari kita lihat dan mari kita koreksi. Sudah sejauh mana pemahaman dan pengamalan kita tentang agama kita? Karena banyak orang yang beragama Islam namun belum melaksanakan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Sudah sejauh mana kita menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya? Sudah sejauh mana kita menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya? Ini yang harus kita pikirkan dan harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Yang kedua yang menjadi bahan muhasabah kita adalah dunia kita. Kita semua memiliki dunia, kita punya materi, kita punya kedudukan, pangkat dan jabatan. Ini juga patut untuk kita introspeksi. 3 yang harus kita introspeksi dalam hal dunia kita. Yang pertama, anggapan kita terhadap dunia ini. Apakah dunia ini menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, atau dunia ini kita jadikan hanya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, sumber dunia yang kita miliki ini didapatkan dari mana jalannya? Karena tentunya kita berharap dunia yang kita miliki bersumber dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang haram atau dunia yang didapatkan dari jalan yang tidak halal, itu akan membuat hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati, sehingga sulit mendapatkan hidayah, berat rasanya untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya kalau sumber makanan kita didapatkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka doa-doa yang kita panjatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kemana kita belanjakan harta kita. Walaupun harta dunia yang kita miliki bersumber dari hal-hal yang halal semuanya, ingat bahwa dalam harta kita
ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang menjadi bahan untuk kita muhasabah adalah masalah akhirat kita. Karena kita di dunia tidak akan hidup selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Maka ini perlu menjadi bahan muhasabah kita. Jadikan dunia yang kita tempati saat ini sebagai ladang untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk negeri akhirat. Sudah berapa banyak amal kebaikan yang sudah kita lakukan, atau sampai saat ini masih banyak waktu yang terbuang tanpa ada kebaikan yang kita lakukan. Sudahkah kita menanamkan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, atau selama ini kita masih dikuasai oleh rasa ujub, sum'ah, ria di dalam aktivitas ibadah kita? Ini harus kita temukan dalam diri kita, kemudian kita perbaiki di masa yang akan datang, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya. Hadirin, sebelum saya tutup kultum zuhur pada siang hari ini, saya sampaikan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun menjadi bahan renungan untuk kita, karena ini semua ada pada diri kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak kaki suatu kaum nanti pada hari kiamat sampai ia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Apa saja 4 hal ini? Ada semuanya dalam diri kita. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Dihabiskan untuk apa umur yang Allah berikan? Berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua tentang ilmu kita. Masing-masing kita punya ilmu, punya kompetensi yang berbeda-beda, sehingga profesi kita pun berbeda-beda. Apapun profesi kita, dengan ilmu yang kita miliki, itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah memberi manfaat untuk orang lain, apakah memberi manfaat untuk keluarga, atau justru sebaliknya merugikan, bahkan membuat orang lain celaka. Yang ketiga adalah an malihi, dari harta yang dimiliki. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Dan yang terakhir adalah an jismihi, dari badannya. Fima ablahu, kita punya badan yang sehat, digunakan untuk apa badan yang sehat ini? Digunakan untuk taatkah atau justru bermaksiat kepada Allah? Ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.